ukurannya lebih dari itu. Anggaplah setiap orang dapat 10.000 baris. 10.000 baris itu untuk 14 orang aja udah habis gitu. Ininya database kuotanya. Sehingga nanti sisanya orang-orang yang mengerjakan di belakang layar atau di belakang terakhir itu tidak akan dapat. Untuk orang-orang yang belum ada di sini belum saya tambahin ya. Karena saya hukum dulu. Jadi bisa bengong dulu ya, yang kemarin nge-WA saya untuk menambahkan. Silahkan meraba-raba dalam gelap dulu. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, dari sini, ada yang coba melakukan satu record atau tidak ya. Saya kembali ke sini. Nah, dari sini, makanya saya sekarang berharap bahwa walaupun nanti dataset kalian isinya adalah 10.000, itu yang diimpor hanya 100 baris saja. Jadi tidak semua baris, tapi 100 baris saja. Kenapa? Ya tadi, untuk menghindari kehabisan jumlah baris. 100 aja, kalau ada 60 orang udah 6.000 gitu. Juga udah cukup banyak, 6.000 berarti mengurangi ini kan jadi tinggal 135 ribuan. Nah, dari situ kalau sudah, baru kita nanti melakukan pengolahan data. Nah, nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya mengimpor data. Saya nanti akan hapus tabel ini, saya akan coba import dan cek ya, bagaimana mengecek berapa sih jumlah baris, bagaimana mengecek itu akan kita lakukan belakangan. Sekarang saya jelaskan dulu dataset. Nah, dataset itu apa? Dataset itu adalah sebuah file, biasanya berekstensi CSV, bentuk digital, berupa file yang ekstensi CSV. Umumnya berekstensi CSV, separated values CSV. Ya. Jadi ekstensinya itu separated values atau CSV. Kenapa? Karena dengan separated values ukuran filenya lebih kecil. Kalau kita bikin misalnya nih, kita buka file dalam bentuk Excel dan dalam bentuk CSV, ukurannya pasti berbeda. Ukuran yang separated values akan lebih kecil ukurannya dibanding dengan ukuran Excel. Nah, makanya kita umumnya di dalam penggunaan dataset itu orang-orang biasanya menggunakan CSV sebagai format standar. Jadi kalau kalian lihat nanti kalian search di mana-mana itu biasanya format belakangnya itu CSV. Nah, dataset ini mix ya, seperti kemarin kita lihat dataset itu dapat berupa data numerik, berarti angka seperti kemarin di sini, ini data angka, numbers ya. Kemudian bisa juga datanya adalah data teks, bisa juga gambar kalau ada yang gambar. Walaupun gambar kalau CSV itu tidak bisa mengkompensasi gambar ya, kecuali link ke gambar itu bisa. Nah, dataset itu sering digunakan dalam berbagai aktivitas. Tentunya yang paling umum itu adalah kita di IT gitu ya, yang memprogram menggunakan data yang sudah ada. Biasanya digunakan untuk apa lagi? Ya untuk tadi keperluannya itu penelitian. Penelitian saya menggunakan dataset. Sehingga saya tidak secara kasarnya itu saya nggak perlu keluar rumah gitu. Untuk bikin kode program, saya tinggal ngambil datanya dari internet, kemudian saya olah datanya, itu saya lakukan semua di dalam rumah bisa. Malah dengan menggunakan IoT, saya sempat ceritakan kan, kalau saya itu penelitian itu salah satunya di rumah kaca Petka gitu. Di Petka itu ada rumah kaca. Nah, rumah kacanya itu saya buat sedemikian rupa menggunakan Internet of Things atau IoT sehingga datanya itu bisa saya lihat dari rumah gitu. Jadi walaupun alatnya di Petka, tapi saya bisa pantau melalui website, tinggal saya refresh setiap menit. Nah, dengan cara seperti itu ya membuat saya tidak perlu kemana-mana gitu. Tinggal nanti pada akhir tinggal saya download aja datanya, tinggal saya ekspor. Kita juga bisa lakukan untuk pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi adalah yang akan kita lakukan sekarang.
Dengan menggunakan data yang sudah ada, kita bikin aplikasi yang bisa mengikuti apa yang ada di dalam isi dataset. Dan untuk melakukan pelatihan model machine learning. Ini biasanya nanti kita ketemu di semester 6, semester 7 ya. Kalau yang mengambil mata kuliah saya, kita akan belajar dengan machine learning. Nah, dataset ini merupakan satu konsep yang cukup populer mungkin dalam 5 tahun ke belakang, terutama dengan adanya sekarang pengembangan LLM ya, Large Language Model, di mana ChatGPT, kemudian ada Copilot, dan yang lain-lain. Malah saya kemarin tadi ternyata GitHub sekarang juga sudah aktif ya Copilot-nya. Jadi saya juga bisa mengetikkan sesuatu tuh. Ini belum apa-apa saya udah punya data seperti ini gitu. Ini dia ngetik sendiri menggunakan, karena saya belum ngapa-ngapain. Karena dia melihat dari mana? Dari pola tulisan saya sebelumnya. Nah, dia udah ngelengkapin ini. Oke. Ini saya belum penting ke sini ya. Oke, baik. Nah, itu dataset. Nah, dataset cari dari mana ya? Tentunya kemarin kalian sudah lihat dataset yang saya sediakan misalnya di Gajah.net /csv ya, dengan dataset yang cukup banyak. Nah, dataset ini pun nanti akan saya pindahkan ke GitHub karena ini sudah storage-nya sudah mulai kritis, sudah mulai merah-merah. Nah, data-data ini selain kita dapat dari sini, misalnya, aduh ini data Pak Irfan cukup membosankan, saya tidak suka gitu. Nah, kalian bisa cari di internet. Di internet itu cukup banyak tempat untuk menyimpan data. Yang pertama itu kalian paling populer itu adalah kaggle.com. Di kaggle.com itu kalian bisa masuk ke dataset, link ini ya. Jadi kaggle.com, kalian bisa masuk ke dataset. Nah, di dataset ini full dengan kumpulan-kumpulan dataset yang bisa kita gunakan, dan ini free, open source maksudnya. Bukan hanya free ya, tapi open source. Open source itu berarti selain bisa kita download, juga kita bisa utak-atik. Perbedaannya itu. Kalau free ya hanya gratis aja. Nah, di sini banyak sekali. Kalian mau mengambil yang misalnya tentang industri pertanian silahkan, mau tentang anime silahkan, mau tentang drakor silahkan. Itu kalian tinggal pilih gitu. Kalian tinggal cari. Kalau misalnya tidak ada dari tempat ini, kalian bisa cari tempat lain yang nanti akan saya tampilkan, tapi kita akan fokus dulu di tempat ini. Nah, misalnya kita udah dapat nih, oh saya mau memilih misalnya nih, karena saya ngambilnya dari yang populer ya misalnya. Ini short-nya berdasarkan apa? Trending ya. Oke. Ini sesi all, trending database. Nah, ini yang adalah lagi rame-ramenya sekarang. Berarti banyak online orang yang download. Misalnya ini, saya nggak tahu ini urutannya dari apa. Oh, ini upvote. Upvote ini artinya dia yang datanya itu bagus gitu. Dia menilai, ada 17 orang yang menilai bahwa data ini rapih dan bagus. Ya. Semakin tinggi, apalagi kalau dikasih tanda seperti ini. Nah, kalau udah dapat, misalnya kita udah nyari, kita dapat nih misalnya team and player stats itu misalnya. Ini team and player stats ini kita buka gitu. Kita buka, kita cek. Ada berapa baris? Nah, nanti saat ujian saya akan memberikan baris minimal. Jadi kalian download dataset yang barisnya misalnya minimal ada 10.000. Tapi nanti yang di-upload ke Envil hanya 100 saja. Jadi nanti juga si datasetnya harus kalian lampirkan. Misalnya linknya kah atau apa, misalnya kalau linknya berarti ininya, saya minta link ininya. Nanti saya tinggal cek ini benar nggak sih ada lebih dari 10.000 gitu. Seperti itu. Cara ngecek 10.000 gimana? Ya kalian bisa lihat ada kalanya di sininya kelihatan ada spesifikasinya ya. Nah, misalnya sini ada 435 kolom, berarti ke samping kirinya ada, ke samping kanannya ada 435. Kemudian ada lagi nggak sih? Ini filenya CSV gitu. Kemudian yang lain-lain seperti ini. Tapi barisnya ada berapa tidak terlihat. Coba kita lihat ada kelihatan nggak sih barisnya, enggak ya.
Kita lihat beberapa baris. Ini ada misalnya 380 baris. Kira-kira ya. Konsisten semua ya, 380 baris. Misalnya saya mintanya itu yang minimal ada 10.000, berarti kalian harus cari yang minimal 10.000. Kalau udah dapet, misal udah dapat, itu kalian tinggal klik download sini. Tentunya kalau download kita harus login ya. Kalau kita misalnya download dataset zip gitu. Ini biasanya kita disuruh login. Nah, seperti ini. Biasanya nggak akan login dulu lah, malas. Nanti dia akan login, kemudian download. Nah, karena file ini tidak bisa secara mentah kita pakai ya. Karena kan contoh nih, kalau saya kemarin pakai Enfield, ini kan datanya saya simpan di website ini kan, gajah.net gitu. Saya simpan di gajah.net. Data saya simpan di sini gitu. Kan kalau kita pikirkan kalian nggak semuanya punya website ya. Mungkin ada yang punya website, tapi lebih banyak yang nggak punya website. Naruhnya di mana gitu. Nanti naruhnya itu di sebuah aplikasi yang namanya GitHub. Kalian bikin akun juga di GitHub. Ini juga gratis. Kalau saya pakainya education license, kenapa ya? Karena tadi jualan nama Unpad gitu. Unpadnya ada di jualan sini. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Jadi nanti kalian download datanya. Kalau udah di-download, kemudian nanti datanya akan terdownload ke komputer atau laptop. Buka zip-nya. Nanti ada banyak filenya. Pilih yang mana yang cocok. Satu aja biasanya file CSV. Kemudian bisa nggak sih itu nanti diterapkan ke Enfield? Nanti akan saya contohkan step by step-nya ya. Kemudian apalagi yang bisa kita akses? Banyak, kalian bisa search di Google atau bisa masuk ke beberapa tempat, misalnya ke datahub.io. Dia juga punya koleksi banyak, misalnya nih air pollution data, atau kembali ke sini, football data. Ya kalau ini mungkin ke football lagi, kemudian ada, ini ada English Premier League, kita buka. Nanti cari, ada nggak sini tempat downloadnya gitu. Kalau ada, kita download gitu. Kalau nggak ada, ini ada di download as CSV. Contoh nih 210 row ya. Ini saya coba download. Dia login nggak ya. Dia langsung download nih. Kita berhasil download. Nah, datanya juga kalian harus cek ya. Data ke sampingnya juga kalian harus tahu gitu. Misal, ini ada date home team. Home teamnya berarti Man City, away-nya Liverpool. Kemudian, ini apaan Pak FTHG? Coba cek di bawah. Ada nggak singkatan FTHG? Full time home team goal. Berarti home team ngegolinnya berapa? Pas full time 2. Away berarti 1. Ini berarti skornya 2-1 gitu. Nah, kalian bisa nanti setting misalnya skor 2-1. Bisa kalian setting seperti itu. Kemudian FTR, apa itu FTR? Kita cek lagi. Nah, kalian harus tahu, nanti harus dicari. Ini win, kalau H home win, D draw, E away team. Berarti sini Manchester City menang. Dan seterusnya ini ada ke sampingnya banyak. Sampai shoot on goal dan lain-lain. Ini untuk contoh ya, contoh aja. Kalian bisa pilih dengan materi-materi lain. Ada nggak sih misalnya list devil fruit gitu dalam bentuk CSV gitu? Ada nggak? Terus devil fruit, kemudian siapa yang memilikinya sekarang gitu. Nah itu bagaimana, ada atau tidak? Nah itu kalian tinggal cari di Google. Misalnya ada nggak sih? Bisa cari devil fruit owner dataset. CSV. Kalau misalnya dataset tidak jelas, coba pakai CSV, ada nggak? Kalau nggak ada, berarti harus cari tempat lain. Tapi kalau ini bisa kita coba. Oh, kita search coba ada nggak sih? Kalau nggak ada, ya berarti kalian harus cari yang lain. Tapi kalau ada, bisa cari di tempat-tempat lain. Misalnya tadi di Kaggle, tersedia nggak? Ini di Data Hub. Kemudian bisa juga di Stanford. Di Stanford juga cukup banyak, tapi Stanford
lebih banyak hal-hal yang serius ya datanya. Jadi kalau datanya kalian pengen data yang aduh nggak terlalu serius itu rada susah gitu. Dannya sampai ke bawah gitu. Kemudian bisa juga dari GitHub. Di GitHub itu ada seseorang yang melakukan pengeditan data ini. Jadi dia udah nyiapin table kontennya gitu. Misalnya tentang agriculture itu CSV-nya apa aja. Nah, kalian bisa ambil ini gitu, data-data ini. Nah, kalau data-datanya sudah dapat dan datanya sudah sesuai dengan syarat yang saya tentukan, berikutnya apa tahap berikutnya? Sudah di-download nih. Tadi saya sudah download. Di-download ada tadi itu mana? Ini ya kalau nggak salah, yang terbaru. Date modified ya. Ini ya. Misal ini nih. Nah, kalau udah dapat, apa yang kita lakukan? Ya kita upload gitu. Uploadnya kemana? Pak, saya nggak punya website. Nah, uploadnya itu kita upload ke dalam sebuah aplikasi namanya GitHub. GitHub itu apa? GitHub itu adalah sebuah website ya yang menyediakan platform pengembangan untuk perangkat lunak. Jadi biasanya kalau aplikasi-aplikasi yang open source yang orang bisa baca isi kodenya, orang bisa edit, orang bisa bantu mengoptimasi atau memperbaiki, itu dia pakai GitHub. Misalnya ini Visual Studio Code itu open source gitu. Nah, dia ada kodenya di GitHub. Jadi kita kalau misalnya mau, aduh saya mau ngusulin Visual Studio Code itu ada menu ini. Kalau kita paham cara memprogram dengan menggunakan bahasa program tertentu tersebut, kita bisa tambahin. Jadi nanti ada misalnya Visual Studio Code tapi buatan tin. Jadi di sini ada logo tin atau ada apa. Nah, itu seperti itu. GitHub itu bisa mempersilahkan ya pengguna untuk berbagi kode. Jadi kita bisa share kode, kita bisa mengelola proyek bersama. Jadi misalnya satu aplikasi tapi dikerjain rame-rame, ya bisa dengan tim atau dengan orang lain yang sebenarnya nggak dikenal gitu. Itu bisa. Karena banyak sekali juga aplikasi-aplikasi yang ternyata dibangun oleh orang-orang yang tidak saling kenal sama sekali, cuma hobinya sama. Gitu. Hobinya sama, jadi ikut bareng, saling berkontribusi, akhirnya malah jadi sebuah aplikasi yang lengkap. Nah, tentunya yang kita fokuskan di sini, GitHub itu memiliki fitur untuk menyimpan dan berbagi dataset. Itu ya. Nah, itu yang akan kita gunakan. Nah, caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan saya dari home dulu kali ya. Oke, saya bentar mana sih Nyu? Sebentar mana tombol hijau-nya. Repository aja. Oke. Nah, gimana caranya? Nah, nanti kita buat ya, kalian bisa buat akun GitHub. Kalau akun GitHub kalian sudah dibuat, yang kita gunakan apa? Kalian ke repositories. Nah, di sini. Kalau di repositories itu kalian bisa upload menggunakan new. Seperti itu. Untuk apa? Jadi nanti ada rak untuk nyimpan datanya. Jadi kalau saya udah ada repositorinya seperti ini, CSV ya. Tapi kalau misalnya mau buat baru, berarti kita bikin new repository. Jadi kita bikin tempat baru. Nanti kalian tinggal simpan namanya apa di sini. Kemudian jangan lupa selalu buat dia sebagai public. Kenapa? Karena kalau tidak public, nggak bisa diakses. Jadi harus dalam bentuk yang public. Kenapa nggak private, Pak? Kalau private tidak bisa diakses. Dan kita juga kan nyomot datanya dari internet. Ngapain kita kunci juga gitu. Nah, ini misalnya namanya apa, terserah ya. Tergantung nanti dari nama ininya. Yang lain-lainnya mah nggak usah diutak-atik. Paling juga ini, license-nya itu biasanya saya di MIT atau GNU, terserah ya license-nya. Tapi pilih license yang gratis gitu. Yang bisa dipakai orang lain. Kalau sudah nanti create.
Nanti kalau sudah create, nanti akan punya repository baru. Oh, saya back dulu. Saya kembali ke mana tadi repositoriku. Home aja deh. Oke. Nah, ini ya. Nah, kalau sudah punya repository, nanti bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian untuk upload data, ya tentunya kalau mau upload data kita ada add file nanti upload. Contoh, ini tadi saya ngambil data apa ya? Lupa saya. Datanya jangan panjang-panjang deh. Ini tadi saya ngambil data apa? EPL ya. EPL 2019. Nah, seperti itu aja nama filenya biar gampang. Nah, kalau udah kita upload datanya tentunya. Kalau udah punya repositorinya, kita upload datanya. Kemudian kita pilih file yang kita akan upload. Oke, sudah. Tidak perlu ada yang diisi. Kita upload saja. Kalau sudah, nah nanti nambahkan IPL 2019. Ini yang baru to now. Ini 3 hour ago. Nah, kalau sudah, kita klik filenya. Kita klik filenya. Nah, dia akan ngebuka nih. Ini datanya. Tadi ada, benar nggak sih 380 pertandingan? Ini antara udah selesai atau belum ya? Nah, kemana? Kalau sudah kita buka, kita ambil format yang raw atau yang mentah. Saya nggak tahu kalian nanti pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris. Saya harapkan sih pakai bahasa Inggris biar nggak liar ya. Ini ada 211 baris datanya. Kemudian pilih yang raw. Kalau udah pilih yang raw, kodenya jadi seperti ini. Nah, ini data set CSV-nya nih. CSV yang kita akses. Nah, caranya gimana? Kita copy file ini. Nah, file ini kita copy, link address-nya kita copy. Nanti kita pindahkan ke dalam data yang kita inginkan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba menggunakan Anvil. Ini saya tutup dulu ya, yang dataset. Saya ke Anvil Editor. Saya bikin file baru. Material design seperti biasa. Kalau kita udah dapat filenya dan udah di-upload, berarti sekarang kita bisa mengakses file tersebut melalui tempat manapun. Kenapa? Karena filenya tadi public. Kalian pun bisa ngelihat file yang saya upload tadi. Asal kalian tadi ke GitHub cari aja Irfantea CSV. Nah, di sini di Anvil, saya ganti tulisan dari GitHub ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di Anvil, ya tentunya yang pertama kita program adalah kita mau ngecek ini isinya seperti apa. Kita pakai tombol 1 deh. Tombol lagi 1 seperti kemarin. Load data. Seperti ini. Kalau tombolnya diklik, kita akan ngelihat datanya seperti apa. Nah, kan kita mau ngelihat nih. Tadi kan perintah, misalnya perintahnya adalah setiap mahasiswa harus memasukkan 100 baris data ke dalam tabel Anvil. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Harus 100. Kalau kurang dari 100 artinya dataset kamu kurang dari 100. Tapi kalau lebih dari 100, ya pastinya akan 100. Makanya misalnya tadi saya minta ambil 10.000. Ya, kemudian dari 10.000 itu ambil 100 aja. Nah, kita akan ambil nih dari data ini. Kalau diklik, kita akan nge-load datanya, kemudian akan memanggil filenya. Nah, kita akan lihat nih filenya seperti apa. Sama seperti kemarin,
Di sini sebentar, kita kesini dulu ke setting, jangan lupa, kemudian ke Python version. Seperti biasa ya, Python version ini hanya bisa untuk yang edukasi, untuk yang free nggak bisa. Full Python 3. Kalau sudah full Python 3 udah oke. Udah checklist tadi ya. Saya tutup. Kemudian kemarin ada yang nanya ke saya, Pak, untuk melihat saya sudah terdaftar atau belum, gimana caranya? Gampang, tinggal ke sini, My Profile, ke akun, cek ini udah education belum. Kalau kalian udah education, statusnya berarti sudah jadi anggota saya. Tapi kalau current plan-nya masih free, berarti belum terdaftar. Ya, itu seperti itu. Nah, dari sini apa yang kita lakukan? Ya seperti kemarin gitu. Kita coba import data tadi. Pandas, SPD. Kemudian di sini dev panggil data CSV, ya CSV, boleh file CSV. Titik 2 return jangan itu df sama dengan pd CSV, kemudian df print df info. Nah, seperti ini dulu deh. Oke. Nah, ini perintah untuk panggil data. Sini kita lakukan dari Enfield server all panggil data, file CSV-nya ada di mana? Di sini tadi di GitHub. Ya, jadi GitHub yang tadi itu ya ini. Nah, file ini yang lengkap, copy semuanya, Ctrl A, Ctrl C, ke Enfield, Ctrl V. Kalau berhasil harus muncul. Kita coba running dulu. Nah, ini saya klik tombolnya. Ya, loading ini berhasil kan? Tidak muncul semuanya. Oke. Ada 210 baris, ada 22 kolom. Ini berarti kita sudah berhasil mengakses data dari Enfield. Dari import tadi. Jadi data yang di sini sudah kita tambahkan ke sini. Bukan ditambahkan, ditambahkan belum. Kemudian dari sini apa yang kita tambahkan. Nah, di sini dari data ini yang terlihat tidak beraturan ini, ternyata kalau kita di sini jadi seperti ini. Nomor 1, Manchester City Liverpool. Mana sih ini? Manchester City Liverpool ini data ini data baris pertama. Nah, kan kita nggak jelas ini 9 masuk ke mana sih? Atau saya ngomong 12 yang mana sudah kalau nyari-nyari gitu satu nih. Dari referee ini referee berarti 9, 7, 4, 5, 12, HF 12. Tapi kan ini enak. Yang 12 apa sih? Kita lihat apa gitu. Di sini belum kelihatan karena belum saya setting untuk terlihat. Nah, ini seperti ini ya. Ini kita lihat datanya doang. Belum ini datanya. Saya kembali ke normal. Saya misalnya menambah pakai perintah head dengan menggunakan head. Kalau saya paling lagi data muncul ini seperti ini. Dan sini tidak bagus karena tempat di sini sebenarnya. Tempat ini ada website di sini. Dari sini kita bisa ambil aja, kita bisa ambil data ini jadi boleh. 4 ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Apa aja yang ambil kan. Tanggal,
away-nya apa, combo-nya berapa, away-nya berapa, teman-temannya siapa. Ini kita ambil ini berarti kita ambil apa, DD, home team, away team, THG, AG. Nah, berarti ini saya copy dulu deh, biar dia nggak bingung. Kita copy mana sini deh. Sini. Oke. Nah, dari sini kan kita mengambil ini, kemudian kita akan ambil 100 data pertama. Ini kan ada 200 ya, 200 data. Yang saya inginkan adalah 100 data pertama. Berarti gimana caranya? Nah, sekarang kita udah dapat ambil data. Dari ambil data ini kita langsung masukin data dalam tabel ya. Jadi sebelumnya kita buat dulu tabelnya. Kita ini bikin tabelnya. Tabelnya kita perlu apa aja tadi? Kita perlu date, date dulu. Oke. Saya nggak tahu nih formatnya benar nggak pakai date. Formatnya harus diubah dulu. Oke, ini adalah text. Waiting. Ini adalah teks juga. THG. Skor ya tadi ya. THG ini adalah number. Kemudian THG juga adalah number. Berarti sekarang kita punya 5 kolom. Nah, nanti juga saya akan memberikan minimal ada berapa kolom dalam website kita. Jadi contoh, ini kan banyak sekali ke samping ya, tadi ada 22 kolom gitu. Benar nggak sih tadi 22 kolom? Ya 22 kolom ke samping ya. Saya tidak akan minta kalian nampilin semuanya, misalnya saya akan minta kalian 5 atau 7. Seperti itu. Saya lebih suka ganjil. 5 atau 7 gitu. Untuk menjadi kolomnya dari barisnya 100, 101 atau 99 tergantung dari nanti mood saya mau ke arah mana. Saya pengen mirip dengan Asmaul Husna 99 gitu. Kita udah punya nih 5 kolom yang akan kita input dan kita hanya akan inputkan data tadi 99 saja, tidak lebih tidak kurang dari 210 data yang ada. Berarti kita kembali ke server modul. Nah, di sini head-nya itu adalah, saya hapus dulu ya. Untuk menjadikan datanya lebih sedikit, kita menggunakan perintah seperti ini. df sama dengan df.head 99 seperti ini. Berarti dia hanya akan mengambil 99 data terbaru. Maaf, teratas bukan terbaru. Jadi dari 0 sampai 98. Tapi kalau kita menggunakannya tail atau buntut 99, berarti dia akan ngambil dari nilai terakhir 99 kali ke atas. Jadi 99 data terakhir. Kalau head 99 data awal. Kalau tail itu adalah 99 data terakhir. Jadi dengan cara ini kita lihat nih. Print df.info. Kita kembali ke sini ya. Cek, ini udah saya potong jadi 99. Sekarang kita lihat, kita running lagi. Kita klik lagi tombolnya. Dia akan nampilin. Nah, kita lihat sekarang. Jumlahnya sekarang datanya 99 semua yang terpotong. Tadinya berapa? Kalau nggak pakai perintah tadi, saya undo lagi ya. Saya stop. Kemudian saya kembali ke sini. Ini saya komentarin ya. Saya kasih pagar. Nah, ini data aslinya. df itu data aslinya. Berarti kalau saya load datanya ada 210. Dari 210, ini kita hanya potong jadi hanya 99 saja. Nah, kalau dengan menggunakan tail berarti
Dari yang paling bawah ke atas itu 99. Kalau head dari atas ke bawahnya 99. Seperti itu. Nah, kalau kita sudah melakukan ini cuma print aja ya, cuma informasi aja. Tentunya kita sekarang pindahkan datanya ke dalam kode ya. Maaf, ke dalam tabel. Kita pindahkan datanya ke dalam tabel. Kita copy, kemudian kita paste ke dalam tabel. Ya, kemarin kan kalau yang Marvel itu sedikit ya, kita bisa copy paste sedikit. Tapi kalau 99 kan apalagi kalau datanya banyak, itu merepotkan. Ngopi satu-satu. Bisa ngopi satu-satu, bisa kita copy satu-satu dari sini nih. Copy, kemudian paste ke sini. Itu bisa-bisa aja. Kalian boleh melakukan itu gitu. Paste, kemudian copy, paste. Tapi kan itu cukup melelahkan. Kita makanya menggunakan kode yang ada di server seperti ini. Kita akan copy datanya dengan menggunakan data yang ada di sini. Kita pindahkan datanya, kemudian kita tampilkan lagi. Nah, sekarang karena ini hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, tentunya yang berikutnya kita lakukan adalah kita memotong datanya. Kita memangkas datanya sehingga datanya tidak lagi ada seberapa? Tadi ada 22 kolom ya. Jadi saya mulai dari sini nih. Kita potong dulu. DF potong sama dengan DF maaf 2 ya kotaknya. Kemudian apa aja? Date, kutip date, koma, komtim, koma, away team, koma, FTHG, dan FTHG. Nah ini, jadi kita menyingkat dari yang tadinya ada 22 kolom, kita hanya pengen 5 kolom aja. Kemudian dari sini baru kita potong jadi DF potong sama dengan DF potong head 99. Nah, berarti sudah kita potong hanya ada 5 kolom. Sekarang juga kita potong hanya ada 99 baris. Jadi ada 99 baris dan 5 kolom saja. Cukup dari sini. Baru kemudian nanti kita lanjutkan jadi hal lain. Sampai sini sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan, silakan. Belum ada? Oke. Saya melihat dulu ke kode sebelumnya ya. Di kode sebelumnya itu ada yang namanya mana tadi? Nah, ini fill NA ya. Ingat yang minggu kemarin, mungkin saat kalian ngecek datanya itu ada yang tidak jumlahnya sama. Misal, kita ngambil 99, tapi ternyata ada tempat-tempat titik-titik yang 98. Contoh kalau di sini itu, saya cek lagi ya. Saya pakai di sini, print df info seperti ini. Saya coba running. Running. Ada error? Tidak ada. Oh, saya salah ya. Saya ngeprintnya df ya, sebentar. Oh iya, saya ngeprintnya df potong ya yang harus print. Nah, ini df potong info. Klik. Oke, ini datanya 99. Nah, kalian lihat di sini. Ini kan udah 5 baris nih. Maaf, 5 kolom. Kolomnya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Barisnya ada 99. Nah, nanti kalian cek. Di sini ada yang barisnya tidak sama nggak jumlahnya. Misalnya ini 99, tapi ini 98. Ini ternyata hanya 50 gitu. Seperti Marvel kemarin. Nah, berarti data-data tersebut itu harus kita isi. Harus kita isi dengan perintah fill NA. Dan isinya itu perhatikan. Kalau dia bentuknya number, berarti diisi dengan angka. Kalau bentuknya adalah teks, diisi dengan
tanda kutip ya. Ini tulisan berarti ada tulisan empty gitu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus perhatikan apakah datanya kosong atau tidak. Karena kalau datanya kosong, ya tadi jadinya nanti nggak bisa diapa-apain. Nah, kalau kita udah siap datanya, berarti berikutnya adalah kita ubah ke dictionary. Kita udah punya datanya. Sekarang saya minimize dulu. Ini kita ubah ke dictionary. df potong. Maaf. Nah, ini perintahnya untuk memindahkan data nanti dari dataset yang ada di sini menjadi tabel utuh seperti yang ada di dalam sini nantinya. Nah, kalau sudah dari sini itu tudik records benar ya. Oke, records, kemudian setiap baris. Untuk setiap baris dalam ubah ke dik. Oh, perintah itu apa? Lupa. Table 1. Tables dot table 1 dot add record bintang setiap baris. Nah, berarti artinya dia akan memasukkan datanya ke dalam tabel setiap baris. Kalau sudah, berarti kita sudah beres nih. Kita udah memindahkan datanya setiap baris. Bisa saja kita taruh di bawahnya. Print dataset, kalau di tulisannya ada ya, berhasil diimport ke dalam tabel Anvil. Misal seperti ini. Kalau udah ada tulisan ini berarti kita udah sukses. Taunya gimana nanti di... Oke. Nah, ini adalah perintah untuk menambahkan data ke dalam Anvil. Ya. Dari sini apa yang kita lakukan? Kita running. Kita load datanya. Dengan asumsi tidak ada error. Oke, ada error. Oke, ini berarti tabelnya error. Nah, ini juga kalian bisa nih troubleshooting ini. Paling gampang adalah copy ini ke dalam Google. Nanti ada beberapa website yang memberikan jawabannya. Kalau di sini adalah date, itu adalah date. Maksudnya apa? Date adalah date gitu. Kita stop. Jadi, di dalam tabel, kita tadi pilih bahwa dia tipe datanya date ya. Ini date. Dia hanya bisa menerima date. Tetapi data ini bentuknya adalah string. Berarti kita harus mengkonversi dari string ini menjadi date. Caranya gimana? Ya, kalian bisa cari dengan berbagai cara lah. Bisa cari dengan menggunakan Google, bisa cari menggunakan ChatGPT, bisa cari menggunakan di sini ada Copilot dan lain-lain ya. Misalnya kita cari nih, convert string to date, Pandas. Karena kita pakai Pandas. Nah, kita coba buka nih, ada nggak? Gimana sih caranya? Nah, ini ada perintah to date time. Jadi gimana caranya? Di bahasa Indonesia nih. Kan dan pusing kalau bahasa Indonesia. Karena ada beberapa hal yang belum bisa diterjemahkan. Ya, contoh. Nah, kita ganti formatnya gitu. Nah, dengan menggunakan ini. PD to date time, date. Nanti dia berubah enggak gitu. Nah, kita cek coba ya. Kita cek di sini. Bentar, sini. Saya komentari dulu. Ini udah masuk tabel nggak sih? Belum ya? Oke, berarti masih error. Ini dulu. Ini saya komentari dulu supaya tidak terrunning datanya.
Ini df date, maaf, df potong date sama dengan tadi kita lihat kodenya apa, pd date to date time untuk df date, pd to date time. Apa yang harus to date time? df potong date, jadi dia akan menimpa data lama dengan data baru seperti ini. Ini df. Nah, df potong date. Jadi si df potong date itu akan diubah jadi ini. Kemudian kita ngecek lagi data type-nya berubah nggak. Kita coba cek dari ini aja deh, info. Jadi infonya nanti ada 2 di bawahnya. Oke, kita lihat berhasil nggak. Kalau nggak berhasil berarti kita perlu pakai cara lain. Oke, kita coba load datanya. Oke. Ini yang pertama, date itu objek, home team itu objek, away team itu objek, FTHG itu angka, FTAG itu angka. Kita lihat bawahnya. Nah, sekarang udah berubah. Date itu jadi date sekarang. Ya, beda sama di atas. Sebelumnya date itu objek, sekarang date itu berubah menjadi datetime objek. Artinya informasinya berubah. Kemudian yang lainnya nggak berubah karena angka bener ya. Angka itu di tabel tadi bener. Dan seterusnya ya. Jadi kita lihat sekarang. Ini udah sekarang sama. Sebelumnya kan nggak sama nih kalau saya lihat yang atas. Date itu objek, ini date. Tidak sama. Makanya error tadi. Home team text, objek bisa jadi text. Away team objek text sama. Ini int number sama, ini int number sama. Yang beda hanya apa? Hanya ini. Berarti kita ubah, setelah kita ubah dapat ini. Nah, tapi tidak selalu bawa errornya di situ ya. Jadi jangan bilang karena oh Bapak kemarin errornya di situ tuh. Oh Pak Irfan errornya di situ, berarti errornya di situ tidak. Karena errornya bisa di mana saja, tapi kebetulan yang saya di sini. Nah, kalau udah seperti ini, asumsi kita udah beres nih. Berarti kita tinggal ilangin komentar yang tadi. Seharusnya sekarang udah berhasil gitu. Ya. Nah, kita running lagi program ini, kita cek. Ini kosong, belum ada isinya. Kita running. Kita load datanya. Ada error, Kak? Masih ada error? Oh, dia date bukan date time. Oke, date only. Berarti dia pengennya hanya date only, tidak date time. Juga masih error. Itu ada date time nggak sih? Saya lupa. Kita cek. Ada nggak sih date time? Oh, ini ada. Berarti coba kita ganti. Kita delete yang lama. Yang ini kita delete. Delete satu kolom. Ya, checklist. Coba kita ganti jadi date time. Kok jadi di samping kanan ya nggak apa-apa. Ini jadi date time. Dia mau nggak dengan date time? Oke, sip. Seperti ini. Sekarang kita running. Dia menerima tidak. Oke. Nah, dataset berhasil diimport ke dalam tabel Anvil. Kalau udah ada status ini, artinya kita harusnya sudah sukses ya. Kita lihat benar nggak sukses. Jangan-jangan salah. Kita nah, ini kan muncul nih. Home teamnya Manchester City, away-nya ini goalnya, dan ini date-nya. Dia udah konversi date-nya 1 Maret 2019. Benar nggak sih? Kita cek. Mana sih tadi? Saya lupa. Oh, di sini. Benar nggak sih ininya? Semuanya 1 Maret. Coba ada yang tanggalnya di luar ini nggak? Nah, ini benar ya. Berarti 27 Agustus ini ya. Ini 27 Agustus. Berarti yang ini 3 Januari harusnya. Ya tapi nggak apa-apa untuk sekarang. Kita asumsikan saja itu benarnya harusnya adalah tanggal dan bulan. Sedangkan di sini jadinya
bulan dan tanggal. Terbalik dia menerjemahkan ya. Kita harus formatnya diganti, tidak apa-apa. Untuk sekarang kita belajar nggak apa-apa. Tapi kalau nanti saat kalian meluncurkan aplikasi, jangan salah seperti itu. Nanti yang 27 sini hasilnya jadi apa dong? Nggak keluar sini ya. Oke. Nah, baik kalau udah. Nah, ini kan berarti udah masuk nih. Ini udah masuk, seharusnya udah ada 99 data nih. Nah, berarti berikutnya 99 data ini kita apain? Kita tambahkan CRUD. Gitu. Berarti yang berikutnya, ini udah jalan. Sekarang kita bikin form baru. Form baru untuk apa? Yang pertama untuk nampilin datanya. Karena import udah selesai, ini udah nggak dibutuhin lagi form 1. Form 1 kita pindahin startup formnya ke form 2. Set as startup form. Jadi form 1 nggak akan keluar, nggak akan muncul. Jadi sekarang kalau kita running, yang running adalah form 2. Nah, di sini kita bisa tampilkan apa? Tadi, data tadi. Karena kita tidak lagi menggunakan, ini saya kecilin dulu ya. Tidak lagi menggunakan data grid. Kalau pakai data grid kan gampang ya. Kita pakainya sekarang repeating panel supaya kalian bisa membuat bentuk yang lebih menarik. Ya kalian pasti lebih ini dari saya lah. Lebih kreatif gitu untuk membangun bentuknya. Nah, contoh seperti ini nih. Ini udah dapat nih saya repeating panelnya. Double klik di repeating panel, nanti jadi ada item template ya. Seperti ini jadi sesuatu yang tersorot. Nah, di sini kita tambahin basic komponennya mau apa gitu. Ini layoutnya, ini propertiesnya saya kecilin dulu. Misal label tengah, pertandingan tanggal misalnya. Pertandingan tanggal antara ini, oh maaf jangan di sini. Masih di dalam situ ya. Ini label tapi di dalam sini. Sip. Versus tambahin lagi di sini. Nah, maaf. Oke. Ini VS nih tulisannya. Versus. Kemudian bawahnya bisa pakai skor. Ini label 3, kemudian ini kosong. Kemudian tambahan satu lagi untuk skornya. Yap, nah ini untuk skor. Jadi nanti ini tanggal. Ini saya jadiin center. Kita pakai teks line-nya center. Oke. Bold. Font size-nya misalnya 30. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini seperti ini gitu. Label 1 akan tulisannya tanggal. Kemudian label 2 adalah tadi itu label 2 adalah home. Label 3 kosong, hanya ini doang, VS. Label 4 adalah away. Score home kosong, score away. Jadi kalau kita running nanti kok belum ada. Tar. Oh ya belum ada. Oke. Seperti ini. Ini di form 2 benar kan, jangan di form 1 lagi. Oke, ini sudah dari form 2. Oke, udah ya. Seharusnya udah keluar VS-nya. Oke, belum ya. Oke, semoga keluar. Sip. Nah, kalau sudah, berarti sekarang kita tinggal koneksikan si form 2 dengan tabel. Caranya seperti kemarin. Kita panggil datanya menggunakan panggil data ini. Ya. Kita callable. Kemudian nanti kita bisa search seperti kemarin.
Nah, kalau udah, kita coba panggil datanya. Kita pakai server. Enter, add, infill server callable, dev, load data. Titik 2, maaf, return tables, ada satu search. Oke, semuanya udah ya. Nah, di sini dia akan menampilkan datanya sesuai dengan apa yang ada di sini. Kalau sudah, apalagi yang kita lakukan? Jangan lupa kemarin di form 2 kita mau ngaitin apa aja. Nah, ini nih misal. Saya double klik. Judul itu kita jangan lupa ada self item title. Tempelkan dengan itunya. Kemudian nanti kalau rating di sini dengan bukan rating sini ya, rating di sini dengan review rating dan seterusnya. Di sini juga sama. Di sini berarti kita akan lakukan sama seperti tadi. Ini berarti kita double klik. Ini nempel sama apa? Ini berarti adalah dari tabel 1 itu adalah tadi itu date ya. Berarti ini yang ini kalau kita masukkan ini klik teksnya, klik ini berarti adalah date. Kemudian yang ini teks adalah ngopi dari sini aja, home team. Kemudian yang kedua away team. Kemudian yang ketiga FTHG, ini FTHG di sini. Kemudian FTHG di sini. Nah, ini udah connect. Berarti sekarang kita udah connect, tinggal kita panggil. Kalau manggil berarti kita ada di mana form load kode. Bukan kode yang ini. Kode yang satu lagi. Form 2 load. Nah, di sini. Kita panggil nih satu persatu. Oke. Jadi kita panggil, pas di init kita panggil bahwa setiap itemsnya itu adalah isi-isi dari panggil data. Jadi sekarang kita panggil datanya di sini, maaf, di form 2 kode. Saat form 2 dipanggil, berarti self repeating panel items sama dengan unveil server call. Yang kita call apa? Load data tadi sudah ya seperti ini. Kalau saya tidak salah ingat, benar ya. Oke, kita running. Nah, seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini perlu penyertaan lebih lanjut ya, ini kurang bagus tulisannya. Perlu dirapihkan gitu. Perlu juga misalnya yang menang itu dikasih warna gitu. If ini lebih gede dari ini, maka ini bisa lebih besar. Atau sebaliknya. Misal kita gonta-ganti ya. Nah, ini kan ini dan ini akan muncul selama datanya itu ada 99. Nah, kalau datanya 99, maka di sini di account kuotas ini akan berkurang 99 baris. Ya. Jadi kalau kalian tadi ada 50-60 orang, di sini akan berkurang 99 kali 60 orang tadi. Jadi kalau kalian ngikutin kode saya, ini pun akan ikut berkurang gitu sekarang. Sebanyak 99. Jadi kalau ada 10 orang aja di sini ngikutin saya, berarti ada 99 kali 11. Karena kan termasuk saya. Berkurang. Nah, sudah dapat nih
kita bisa utak-atik. Kalian kalau mau lebih bagus, itu bisa kita manipulasi beberapa hal. Misal apa? Misal kita ngecek dulu. Kalau misalnya data dari form, misal nih kita udah dapat nih ya, kita di sini. Maaf, di sini. Di kode. Jangan di sini sih enaknya mah ya. Saya masih berpikir dulu ini posisinya enak di mana. Tapi kalau mau bagus sih sebenarnya di load data ya. Jadi saat load data dia ngecek dulu. Bila satu lebih besar yang lain, maka misalnya yang menang itu tulisannya bold. Seperti itu. Tapi harus saya pikirin dulu nanti supaya tidak merembet kemana-mana errornya. Oke, sampai sini ada pertanyaan silakan sebelum saya lanjutkan. Biasanya lagi berpikir, nah misalnya sini karena ini skornya 2, maka ini jadi bold gitu. Karena ini yang menang. Ini sama ini seri berarti tidak ada yang bold. Chelsea sama Southampton juga sama. Nah ini berarti Burnley dapat bold. Kemudian MU dapat bold. Sini nggak ada. Crystal Palace dapat bold dan seterusnya. Oke, kira-kira jelas untuk nanti kita lakukan penyusunan. Ya, jadi ujian akhir itu membentuk program ini. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian siapkan. Berarti yang kalian siapkan itu adalah yang pertama, bisa dilihat ya, adalah ya tentunya akun Anvil ya, jelas ya. Kedua apa? Ya, ini langsung diisi akun GitHub. Jangan akun Anvil, berurutan. Dataset. Kemudian 3, akun GitHub. 4, nah pas nih, upload dataset ke GitHub, dia udah tahu aja. Kelima ngapain? Dia nyuruh saya ngapain? Sesuai dengan pemikiran saya nggak? Ya, connect, import, dataset, cari ya banyak 99 baris. Dan X kolom. Kok dia tahu kalau 5 kolom tadi? Kedengerin kali ya? Misalnya 7 kolom. Janganlah X kolom. Nah. Oke, akun Anvil. Kalian running, bikin file baru, bikin project baru, kemudian cari dataset. Dataset bebas ya. Dataset bebas. Minimal X baris. Dan Y kolom. X baris Y kolom itu apa? Barisnya akan saya lihat. Misalnya minimal 1000 baris. Jadi dari 1000 baris itu, kalian hanya importnya 99, tapi harus 1000 baris gitu. Kalau 999 baris, ya namanya juga minimal 1000 baris. 999 tidak termasuk 1000. Masih di bawah 1000. Kalau 1001, ya udah di atas 1000. Untung. Kemudian Y kolom. Y kolomnya misalnya saya mintanya dari 7 itu harus ada minimal 8 kolom, tapi 7 yang diimpor. Ya kalian cari 1000 baris dan 8 kolom. Karena nanti kalian harus nge-attach juga si datasetnya dari tempat aslinya. Kalau tempat aslinya tadi di Kaggle, ya kalian harus nanti share link ke Kaggle-nya. Untuk saya bisa ngecek benar nggak sih segitu. Akun GitHub, silakan dibikin. Itu gratis. Tinggal menggunakan Google atau Microsoft akun juga bisa ya. Karena dia punya Microsoft ya. GitHub itu punya Microsoft. Kemudian kalau udah oke,
akun GitHub-nya udah oke, kemudian upload dataset ke GitHub sehingga dapat format nanti row-nya seperti ini. Ya, kita udah dapat datanya, nanti kita klik row, muncullah datanya. Seperti ini. Nanti baru kita import dataset ke GitHub. Kemudian kalau udah, yang ketujuh adalah keenam, dia mikir apa? Buat tampilan antarmuka, oke. Buat aplikasi CRUD menggunakan Envil. Harus CRUD ya. Yang pasti urutannya seperti kemarin. Kita bisa nge-read. Kita bisa nge-delete. Tapi hati-hati ya, jangan di-delete, kurang dari 99 gitu. Harus ditambahin lagi. Jadi pas saya periksa, jumlah datanya harus 99. Jadi pas saya meriksa itu datanya harus ada 99. Nanti kalau saya mau deletein, ya saya yang nge-delete. Itu saya tahu dari 99 kemudian dia berkurang. Kemudian bisa update, berarti ngeganti ya. Misalnya tadi skornya diganti. Read itu bisa menampilkan gini. Bisa juga menambahkan tombol search seperti ini ya. Nah, tambahin search juga bisa seperti ini. Ya, nanti saya akan batasi beberapa hal, mana yang memungkinkan dibuat, mana yang tidak mungkin dibuat. Create berarti kita bisa nambahin data. Jadi datanya nanti kalian hapus satu, kemudian tambahin sendiri jadi tetap 99 gitu. Tapi saya harap 99 baris itu asli ya datanya. Jadi saya bisa nge-create jadi nambah jadi 100, boleh nggak ya, Bu? Kalau saya bisa nambahin jadi nambah ya nggak apa-apa gitu. Karena saya yang nambahin. Kemudian tentunya berikan link GitHub dan Envil, benar juga. Di modul praktikum salah. 8. Tuliskan deskripsi singkat mengenai dataset aplikasi dan sumber dataset. Buat di Medium enggak, jangan. Repotin. Sekreatif mungkin. Nah. 9 ada lagi enggak? Kirim hasil pekerjaan melalui Google Form. Kira-kira seperti ini ya. Bayangannya nanti ujian kalian itu gitu. Form. Apa format? Ada lagi? Tugas dikumpulkan paling lambat 1 minggu setelah praktikum keempat. Nah, ini ngarang. Oke. Praktikum yang mana? Baik, nanti untuk pengumpulan data itu tergantung nanti ujiannya tanggal berapa. Kemudian berapa minggu waktu ujian ya. Oke? Jelas? Tidak ada pertanyaan? Untuk yang masih punya, yang belum punya akun Envil nanti akan saya buatkan setelah ini ya. Jadi silakan diaktifasi, tapi tidak ada kesempatan lagi kalau ternyata pas saya cek usernya ternyata belum aktif lagi nanti di sini. Ya. Oke. Kalau ini sedera. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa hari ini kita cukupkan sekian. Kita ketemu lagi di saat UAS ya. Karena ini adalah minggu ke-15, berarti saya putuskan hari ini adalah minggu terakhir. Minggu depan, kalian tinggal kerjakan saja UAS-nya sampai waktu pengumpulan atau jadwal UAS saya berikan kepada koordinator kelas. Saat saya berikan jadwal ke koordinator kelas, berarti sudah tahu dong nanti, oh ini harus kumpul tanggal berapa. Keterlambatan tentunya akan membuat Anda terkena penalti yang berkurang dikit sedikit. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa untuk minggu ini kita cukupkan sekian ya. Dan artinya mata kuliah ini dengan saya pun selesai. Kita tinggal bertemu dengan UAS. Dan UAS-nya itu seperti itu ya. Jadi siap-siap kalian harus membuat apa. Terima kasih.
Kita ketemu lagi di mata kuliah yang depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Bapak. Ya.